Pak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa kami tidak punya pohon sawit, kami tidak punya tambang, kami tidak punya apa-apa. Ketahuilah, ada Allah kasih nikmat bagi Aceh ini. Apa? Daerah istimewa. Istimewanya apa, Ustadz? Menegakkan syariat Islam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hanya provinsi Aceh yang ada dinas syariat Islam. Ini nikmat. Tidak ada artinya kelapa sawit kalau kalian tidak melaksanakan syariat. Lihat, belajar dari Saudi. Saudi tidak punya sawah. Saudi tidak punya tambak ikan. Tapi apa karena kita dengar krisis pangan? Tidak pernah. Di Indonesia tunjukkan kabupaten yang tidak ada sawahnya. Tapi kita sampai detik ini masih sering impor beras. Apa rahasianya? Syariat Islam. Kalau Aceh ingin berjaya, tegaklah dengan syariat Islam. Seperti kita punya misi kota Aceh ini adalah mewujudkan gemilang dengan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam, Pak. Allah janjikan, ini bukan janji kampanye. Ini bukan janji pilkada. Ini bukan janji pilcaleg. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Saya turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Itu janji Allah. Jadi resepnya, Bapak Wali Kota tidak usah cemas tidak ada sawit, tidak usah cemas dengan tidak ada tambang, tidak usah cemas dengan tidak ada kopi. Yakinlah, tegakkan syariat Islam. Allah yang urus rezekinya masyarakat Aceh. Yang kedua, keistimewaan Aceh dibanding dengan provinsi lain. Apa? Provinsi Aceh diberikan kesempatan dan dilindungi undang-undang untuk bikin partai politik lokal. Demokrasi yang khusus. Syukuri itu. Dengan cara apa? Laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Berdemokrasilah dengan sebaik-baiknya. Jangan gara-gara pilgub, pilkada, pilkades, pilcaleg, lalu kita bermusuh-musuhan. Jangan gara-gara nanti pilgub bermusuh-musuhan. Jangan. Bermusuh-musuhan tidak dicintai Allah. Demokrasi adalah pesta. Pesta bersenang-senang. Tidak ada orang ketika mau datang pesta cemas. Begitu kita dengar kata pesta, yang ada di otak kita senang-senang. Tidak ada pesta pengantin. Tidak ada orang mau pesta pengantin cemas. Kecuali yang ada selingkuhannya dan dibawa istrinya. Cemas dia. Ketemu. Mati kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kalau Pak Wali Kota tadi dengan alhamdulillah mengatakan, di Aceh ini banyak kopi. Bahkan kopi terbaik di dunia ada di Aceh. Orang Sulawesi juga punya kopi, Pak. Namanya kopi Toraja. Kita orang Sulawesi dengan orang Aceh sama-sama pecinta kopi. Cuma bedanya orang Aceh takut sama istrinya. Kalau orang Sulawesi bagaimana, Ustaz? Istrinya lebih berani. Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wali Kota yang mengundang saya datang ke tempat ini. Saya mendapat berita dari stafnya Bapak, Pak Wali Kota hampir tiap saat nonton ceramah. Alhamdulillah, 4 malam yang lalu ada anak muda Tionghoa masuk Islam, Pak. Namanya Andreas. Gara-gara sering nonton ceramah saya, dapat hidayah dan tertarik belajar Islam. Sebelumnya anak muda 19 tahun dari Toraja di Sulawesi Selatan juga masuk Islam gara-gara sering nonton ceramah saya. Maka saya kalau ceramah lebih banyak buat orang gembira. Kalau dia tidak amalkan apa yang saya sampaikan, paling tidak saya dapat pahala dengan membuat orang senang.
Bayangkan kalau di kantor kita sudah capek, bingung, stres. Di jalan kita kena macet dan terik matahari. Di rumah kita dimaki-maki sama istri. Maka kita datanglah ke masjid dengan harapan dapat pencerahan. Ternyata sampai di masjid, neraka juga terus diceramah. Dipati, dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Bagaimana kata anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut aja itu masjid. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.